Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang cukup potensial untuk tahun depan ya. Jadi ini kan akhir tahun, hari ini tanggal 11 Desember 2024 ya. Jadi saya akan bahas satu saham yang menurut saya sih potensial. Dan keuntungan dari saham ini adalah dia big cap blue chip, kemudian dia dividen yieldnya lumayan tinggi ya sejauh ini ya. Dan saat ini harganya sudah cukup kuat bertahan di sideways areanya. Ya, saham tersebut adalah saham ASI. Tapi sebelum saya bahas teknikalnya, saya akan bahas dulu mengenai fundamentalnya ya, sedikit mengenai ASI. Nah, saya biasanya kalau saya lihat fundamental ya, saya sih gampang aja. Saya fokusnya ke EPS-nya, earning per share-nya, atau laba bersih per lembar sahamnya. Nah, kalau kita lihat dari ASI EPS-nya ini em, dari kuartal 3 2024 ya. Memang dia kalau kita bandingkan year on year dengan kuartal 3 2023 ada penurunan. Nah, tapi sejak penurunan kuartal 3 2023 ASI itu dia kuartal 4 ya paling parah ya. Ya, turun sampai balik ke kuartal 3 2022 ya. Nah, tapi kuartal 1 2024, kuartal 2, kuartal 3 dia sudah mulai ada perbaikan ya dari earning per share-nya, terus kemudian dari revenue-nya walaupun sebelumnya kuartal 1 kuartal 2 eh, ini kalau kita lihat ada penurunan, tapi yang terakhir kuartal 3 ada kenaikan. Jadi kurang lebih stabil lah revenue-nya. Jadi eh, memang Astra ini dia salah satu perusahaan yang stabil. Ya, saat ini saya bahas ini harga 5250 dia testing resistennya 5300 masih lama di sideways areanya ya. Eh, enggak, itu dari segi earningnya, dari segi dividennya, dia kalau kita hitung dividennya 12 bulan ke belakang itu yieldnya kurang lebih sekitar 9,93%. Ya lumayan ya. Deposito atau SPN aja sekarang kalau kita lihat BI rate aja 6% ya. Nah, sampai saat ini ya. Ini kasih 9,93%, apalagi sahamnya masih di bawah. Ya lebih murah daripada sebelumnya. Ya masih sideways juga. Nah, kalau kita lihat dari itu dari fundamentalnya ya. Sekarang kita lihat mengenai grafiknya. Nah, kalau dari grafiknya di sini kalau kita lihat untuk ASI ya, dia masih sideways ya. Sideways di sini kalau kita lihat range-nya 4.800 sampai 5.000, kemudian 5.000 sampai 5.300. Dia sekarang di tengah-tengahnya 5.000 sampai 5.300. Kalau Anda mau buy on weakness untuk ASI, Anda bisa tunggu di area sekitar 5.000 atau mau nyicil sekarang boleh. Nanti kalau turun Anda boleh tambah lagi atau Everestone. Nah, mungkin ada yang protes, "Loh Pak Sunar, Pak Sunar gimana sih? Katanya dulu selalu ngajarin no Everestone ya." Nah, konsepnya seperti ini ya. Misalnya kalau Everestone itu Anda sudah punya ASI 100 slot. Kemudian harganya turun, Anda beli lagi sampai jual yang lainnya Anda tambahkan di ASI Everestone Everestone terus ya. Itu Everestone yang saya bilang hindarkan, budayakan no Everestone. Tetapi kalau misalnya ada komitmen em, mau invest 100 slot di ASI ya, Anda mau nyicil bayar bertahap boleh aja ya. Mau bayar sekarang, nanti kalau turun 5.000 Anda tambah lagi. Tapi dengan catatan kalau dia turun di banyak 4830 ya, itu jangan buy lagi ya, stop dulu untuk Everestone-nya. Karena kalau dia turun di banyak 4830 untuk ASI, maka sideways-nya itu trennya sudah berbalik arah ke jadi downtrend. Nah, downtrend-nya memang dia ada penahanan di sini low-nya di area 4290. Nah, kalau Anda jual dulu ya, ketika dia gagal bertahan di atas 4830, Anda kan bisa buyback di bawahnya lagi. Ya, seperti itu. Ketika dia sudah mulai rebound, Anda buyback. Seperti contohnya sebelumnya, nah, untuk ASI saya ada cut loss, ya kemudian saya buyback. Nah, buyback dia naik, ya saya jual karena dia gagal, ya gagal kena garis resistennya, kemudian dia turun, ya saya jual lagi, buy sell, ya lumayan. Istilahnya saya dapat dalam tanda petik itu cashback, ya. Dan juga di sini ada dividennya juga yang saya ambil. Memang atau kalau dilihat ASI itu dilihat dari harga average saya yang dulu di atas, ya. Ya, memang masih sebelum belum seberapa acuan sih atau profitnya masih sedikit. Tapi ini target price-nya kalau dia breakout ke atas 5.300 untuk ASI masih bisa paling tidak ke 6.000 minimal. Ya, minimal ke 6.000 masih bisa untuk tahun depan ya karena sentimen pembagian dividennya dividen yield-nya masih cukup besar. Seperti itu ya. Karena kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir kan dividennya ASI kan lumayan ya. Seperti itu ya. Daripada sebelumnya lama nah sebelumnya kan sedikit banget gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari asing, asing kalau kita lihat ya dibandingkan dengan BBRI, BBRI kan asing terus net sell terus ya, jualan-jualan terus ya. Nah, untuk ASI ini asing malah borong pelan-pelan dia, pasti sideways ini dia bolong. Ini kalau kita lihat naiknya lumayan. Akumulasi dari grafik dari ASI yang kuning ini ya, yang bawah panel bawah ya, seperti itu. Jadi eh, saya sih nggak lihat asingnya, saya lihat dari
fundamentalnya oke, terus harganya masih sideways ya. Apalagi ini kalau kita lihat MA200-nya memang masih melandai, tapi MA20-nya sudah di atas MA200 dan harga sahamnya memang naik turun di MA20-nya, tapi sekarang masih di atasnya. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 5.300, Anda boleh tambah lagi atau average up. Mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, ini resisten loh, kena resisten di sini ada lagi di atasnya. Nah, kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia kena resisten, belum tentu kali ini pasti turun, enggak. Bisa saja dia masih naik lagi, karena saya fokusnya ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus, maka kita boleh tambah lagi atau average up. Apalagi kalau dia breakout. Ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya buy high, sell higher. Ketika dia breakout high, ya kita buy high, kemudian kita sell-nya higher kalau dia breakout lagi. Selama uptrendnya masih bagus. Ya. Sebelumnya memang ada yang komentar sesat tuh yang diajarkan Pak Sunar tuh. Harusnya kan buy low sell high, ya. Kok itu buy high sell high nanti kasih makan bandar lu katanya gitu. Ya. Daripada jualan kamu yang beli, katanya Pak Sunar buy high sell higher, ya. Nah, tapi saya selalu ingatkan kalau saham-saham yang naik tinggi buy high sell higher itu yang penting yang sering saya ditanyakan tuh apakah masih bisa buy lagi Pak Sunar? Apakah nggak ketinggian? Sebenarnya pertanyaannya salah. Ya, saya balik bertanya, apakah Anda siap akan resikonya kalau tiba-tiba dibanting? Kalau saya bilang, misalnya saham yang sudah naik tinggi, apakah masih bisa naik balik lagi? Ya saya cek trennya. MA20 mengarah ke atas, oke, bagus, boleh baik. Apalagi tag kedua, checklist kedua, harganya di mana? Di atasnya MA20 atau enggak? Oh, di atasnya MA20, ya udah, bagus, oke, cek ya. Cek yang checklist yang ketiga, dia higher high. Ya, kita lihat trennya, apalagi kalau volumenya mendukung, ya boleh aja average up, buy high sell higher. Kalau semuanya itu buy low sell high, nah logikanya gampang aja. Nanti yang buy high-nya kita siapa? Nggak ada orang yang ngangkat nanti, nggak ada bandar atau institusi yang ngangkat. Ya, karena semuanya pada mau buy low semua. Ya kalau logikanya seperti itu. Nah, kenapa orang kadang-kadang ada yang gagal dapat multi bagger ya? Multi bagger itu saham yang naiknya lebih dari 100% ya. Karena ketika dia breakout ya, dia nggak berani pyramid up atau average up. Tetapi kalau sahamnya turun terus dan turun terus, dia berani average down. Ya. Dengan harapan nanti bisa keluar ya. Karena sebelumnya waktu saya em, seringkali ada edukasi, itu ada yang tanya seperti ini. Pak Sunar, saya kan average-nya di atas, modalnya di atas. Kalau saya nggak average down, nanti saya nggak bisa keluar. Ya, kalau ada seperti itu. Loh kok bisa aku bilang itu? Nah, iya, misalnya nyangkut di harga 6.000 ASI ya. Sekarang saya average down ya di harga 5.000. Ya, tengah-tengahnya berarti harga average saya jadi 5.500. Jadi nanti sekarang kan 5 nanti kalau dia naik ke atas 5.500 ya kan? Itu saya bisa jual, bisa keluar daripada nunggu di 6.000 terlalu jauh. Begitu. Nah, itu konsep yang salah. Kalau misalnya Anda benar ya, kalau Anda nyangkut di atas Anda average down. Nah, kalau cerita seperti itu nggak ada orang yang nyangkut di saham. Ya, ya, nggak ada orang yang nyangkut. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang nyangkut di saham. Ya, apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus. Itu yang saya sarankan. Jangan sampai kita itu punya mindset anchoring. Ya, mungkin yang sering nonton video saya jangan bosan-bosan ya. Saya sering sebutkan ya. Nah, anchoring itu akibat istilahnya itu seperti mindset kita itu jangkar. Jadi kapal itu kan kalau bersandar di pelabuhan dia nurunkan jangkarnya supaya nggak kena ombak dia tergeser ke lautan tengah itu. Nah, ketika dia nggak akan berlayar, ya kan, dia kan jangkarnya pasti dinaikkan. Nah, kalau Anda punya mindset anchoring tetap di pelabuhan, jangkarnya nggak dinaikkan, gimana kapalnya bisa berlayar jauh? Gimana kita bisa maju? Karena otak kita selalu mindsetnya selalu di sana. Ya, misalnya ada saham yang turun dalam dari ketinggian sebelumnya. Ya, mungkin Anda bilang, wah saya buy sekarang aja sekarang, ya gitu seperti itu ya. Nanti kan juga naik sendiri Pak Sunar. Ya, apalagi katanya Lokeng Hong kan. eh, kita itu kalau jadi investor saham enak, ya, ditinggal tidur, ya. Tahu-tahu bangun-bangun kita kaya raya. Nah, kalau misalnya investasi itu semudah yang dikatakan Lokeng Hong, semua orang nggak perlu kerja. Ya. Pinjam uang di bank, tinggal hitung aja berapa lama nanti naiknya sama bunga di banknya berapa. Ya. Kalau lebih tinggi kita ambil kredit ya udah, ya win kita, nggak usah kerja, ngapain kerja? Ya, bangun tidur aja kita langsung tiba-tiba kaya raya. Nah, itu filosofi ya. Jadi filosofi itu jangan diartikan em, secara harfiah katanya. Gitu. Kayak dia bilang beli Mercy harga bajai. Itu sebenarnya filosofi ya. Eh, Kadang kadang-kadang dapat saham murah, ya kalau kita beli Mercy dapat harga bajai. Masalahnya kedepannya apakah kita bisa jual lagi di harga Mercy? Jangan-jangan nanti jualnya di harga sepeda atau harga besi tua. Ya. Pertanyaannya itu aja. Ya, apakah harga sepeda yang kita dapatkan untuk Mercy itu
Ya kalau turun lagi kan harga sepeda kan bisa dijual di harga Mercy ke depannya. Kalau nggak bisa malah jadi besi rongsokan, ya gimana? Buk- Buktinya loh ada saham yang dulunya dihargai mahal sekarang nggak semahal dulu lagi. Walaupun masih mahal ya, dia masih nggak seharganya udah nggak semahal dulu lagi. Padahal perusahaannya masih eh, cukup bagus ya. Walaupun pendapatannya mungkin turun lagi dan turun lagi nggak sebagus dulu. Nah intinya kan di sana. Jadi kenapa turun? Karena pendapatannya nggak sebagus dulu. Jadi kita jangan punya mindset anchoring seperti itu. Kalau misalnya Anda bilang, wah itu sebelumnya ada harga 8.000 Pak Sunat. Ini sahamnya sekarang harganya di bawah 200 perak nih. Ya, saya beli aja, nanti kan naik lagi harga 8.000. Ya. Kalau seperti itu ya, Anda pasti dari harga 200 bisa naik ke 8.000. Kita suruh aja negara borong sahamnya. Nanti harganya bisa naik sampai ke 8.000. Ya karena kan pasti kan 8.000. Nah nanti jual langsung utang negara berkurang banyak. Dari cuannya dari 200 perak ke 8.000 perak itu ya. Kita jual 8.000 rupiah jualnya seperti itu. Nah, jadi nggak semudah itu. Semua itu dynamic. Ya, bukan berarti nggak ada investasi di saham, nggak. Jadi ya perusahaan itu yang dulunya bagus belum tentu selamanya bagus. Nah, ASI ini ya dia masih sideways. Kalau dia breakout, ya kita jangan punya mindset anchoring. Naik ke atas 5.200 kita tambah lagi average up atau buy high sell higher yang belum punya naik ke atas 5.400 tambah lagi. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi trading atau investasi kalau sudah ada acuannya itu gampang. Tinggal ikutin aja. Nah, seperti itu ya. Ya itu opini pribadi saya. Saya sebutnya sih opini, bukan analisa atau rekomendasi saham. Karena kedepannya OJK kan buat peraturan influencer nggak boleh kasih rekomendasi atau analisa saham kecuali ada izin sertifikasinya dari OJK. Ya, yang mana saya sekarang ada ambil kelas juga ya, mengarahnya memang ke sana. Tetapi untuk sementara saya selama saya belum dapat sertifikatnya, nah, ya mungkin saya bilang ini opini saham. Ya. Karena opini itu sudah saya bahas sebelumnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Semua orang berhak untuk mengajukan opini. Ya. Mengenai opini, analisa, dan rekomendasi itu berbeda. Ya. Jadi nggak sama. Arti katanya nggak sama. Karena kalau kita bicara mengenai hukum, ya, yang penting itu adalah mens reanya. Apakah ada niat jahat? Kalau saya sih nggak ada niat jahat di ASI. Kan nggak mungkin saya borong ASI, nanti saya naikkan, saya pom-pom terus, akhirnya ada pala beli terus kemudian saya banting. Nah, uang saya itu seberapa? Kalau mau angkat ASI ini susah banget loh. Buktinya asing ini sudah akumulasi banyak, saat banyak sahamnya nggak kemana-mana ini. Side bis terus ini. Nah, kalau misalnya teorinya asing itu bisa ngangkat saham naik tinggi, ini buktinya masih belum naik tinggi itu. Jadi lumayan akumulasinya dari sini ya. Dari pertengahan Agustus ya, nah dia naik kan, kemudian dia sideways tuh. Padahal asing ya pelan-pelan dia akumulasi nih, walaupun dia ada jual tapi kan sedikit aja. Terus kemudian ada buy, net buy-nya lumayan. Dan ini pun masih naik terus ini ya, net buy asing. Jadi potensialnya masih ada untuk ASI. Ini bagus ya ke depannya. Ya. Nah, jangan lupa untuk nanti em, untuk tanggal ini ada rencana ya untuk edukasi ya. Jangan lupa tulis di kalendernya nanti pengumumannya menyusul ya untuk linknya ya. Tanggal 21 Desember ya. Itu akan ada edukasi untuk saham-saham yang potensial untuk Januari Efek 2025 ya. Atau sampai dengan kuartal 1 2025 saya akan bahas beberapa saham yang potensial itu free. Anda silakan daftar, tapi linknya masih belum saya berikan. Nanti saya berikan di grup Telegram ya saham profitnya. Eh, atau lagi di channel WhatsApp channel ya. WhatsApp channel ada di eh, video deskripsi Pak ini ya. Kalau mau join saluran WhatsApp ya. Eh, Istilahnya bukan join sih, istilahnya follow ya. Gitu. Itu enak kalau WhatsApp channel itu private ya. Jadi saya nggak tahu kalau Anda follow saya nggak tahu. Ya. Jadi saya juga nggak bisa kick out Anda. Ya. Anda bisa follow eh, channel WhatsApp-nya. Nanti kalau ada edukasi saya akan sharekan di sana untuk event yang akan datang. Jangan lupa dicatat ya, tanggal 21 nanti linknya itu online sih, jadi semua orang bisa join. Tapi rencananya memang nggak ada rekamannya. Seperti itu ya, supaya kalau yang minat benar-benar join ya seperti itu. Ya. Kurang lebih sih cukup sekian. Em, Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Yang barusan kenal channel Sam Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan di akhir video. Izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.